sebenarnya di cyber security itu yang paling dilindungi adalah data. Data ya. Nah, data. Jadi tapi tergantung, kita perlu tahu data-data yang mana juga yang kita anggap itu yang perlu dilindungi gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal aspek keuangan, mungkin di situ terdapat histori keuangan kita. Bisa jadi kita ada tunggakan yang tidak kita bayar kan. Itu kan sangat privacy sekali gitu ya. Banyak yang ya secara bahkan kita nggak sadar kita di profiling oleh Dia belajar tentang kita platform gitu itu ya. ya. Halo R17 people, welcome to Fortinet X R17 Podcast, di mana hari ini kita akan membahas tentang cyber security impact on education sector. Dengan saya Karim sebagai host hari ini, ditemani oleh salah satu ahli pada sektor cyber security, yaitu Mas Jevon. Halo, selamat siang. Ya, dari Fortinet. Mas Jevon sendiri gimana kabarnya, Mas? Baik, semangat hari ini. Iya. Oke. Udah berapa lama nih Mas di cyber security industry ini? Oke, sejauh ini ya memang sudah tahun ini 6 tahun ya, 6 tahunnya. Fokusnya di bidang cyber security ya, networking dan security juga. Di Fortinet itu sebagai sistem analis ya? Nah, sebagai security consultant. Security consultant. Iya. Mungkin boleh dijelasin dikit nih Mas, security consultant itu gimana sih cara kerjanya? Ya, kita akan melakukan konsultasi ya terhadap calon klien kita maupun klien kita yang sudah existing ya, mengenai sesuatu yang berhubungan related dengan serangan cyber ataupun best practice ya yang kita bisa lakukan untuk cyber security ini juga. Juga Mas ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong cyber security nih Mas, Iya. mungkin di zaman sekarang yang sebenarnya ada digitalisasi, terutama sektor edukasi ya, kayak kampus banyak website-websitenya. Nah, sebenarnya cyber security sendiri itu apa sih Mas artinya, kalau boleh tahu? Sebenarnya cyber security itu adalah di mana kalau secara harfiah ya namanya security itu ya keamanan ya. Tapi keamanan di bidang siber yang artinya adalah menuju ke arah digital. Nah, di sini pun ada hubungannya dengan kalau misalnya pernah dengar yang namanya transformasi digital. Jadi bukan hanya perpindahan ke digital gitu ya. Jadi sebenarnya ada latar belakangnya juga ya. Kenapa kita membutuhkan itu? Yang paling yang paling gampang kita dapatkan adalah kecepatan. Kecepatan apa tuh Mas? Kecepatan komunikasi, kecepatan birokrasi, kecepatan sistem gitu ya. Kita kan perlu yang cepat-cepat nih. Tujuannya. Iya. Apalagi kita yang dulunya kita lama sistemnya gitu ya. Sekarang kita ekspektasi supaya sistemnya itu jauh lebih cepat dan selalu terintegrasi ke semuanya gitu ya. Mungkin berarti itu yang dilindungi tuh apa tuh Mas? Kayak kenapa harus ada security, kan berarti melindungi sesuatu ya? Betul. Nah, mungkin si aspek yang dilindungi utamanya itu tuh apa sih kalau bisa disebut? Nah, sebenarnya di cyber security itu yang paling dilindungi adalah data. Data ya? Nah, data. Jadi, tapi tergantung, kita perlu tahu data-data yang mana juga yang kita anggap itu yang perlu dilindungi gitu ya. Nah, tapi kenapa sih Mas kalau data ini tuh ada, kalau dilindungi berarti ada yang ngincer kan? Ada yang mau menggunakan data ini buat hal-hal yang mungkin nggak baik kan ya? Nah itu tuh biasa digunain buat apa dan kenapa sih orang-orang ini tuh mau ngambil data-data yang dipegang sama kita-kita ini? Oke. Jadi sebelumnya kalau kita perhatikan juga ya yang namanya data yang dulunya kita simpan dokumen, arsip dan macam-macam dalam bentuk kertas, dalam bentuk buku gitu ya, sudah berubah sekarang semuanya gitu ya. Semuanya disimpan di dalam bentuk ya online, format online lah semuanya gitu ya. Artinya apa? Di situ juga terdapat data-data yang langsung berhubungan dengan privasinya kita. Privasinya kita. Artinya identitas gitu ya, nama, ya, betul, nomor HP ya. Ya banyak hal. Kalau misalnya kita ngomongin soal aspek kesehatan, itu bisa jadi record history dari kesehatan kita. Kalau misalnya kita ngomongin soal aspek keuangan, mungkin di situ terdapat histori keuangan kita. Bisa jadi kita ada tunggakan yang tidak kita bayar kan. Itu kan sangat privacy sekali gitu ya. Itu tuh datanya bisa digunain buat apa tuh Mas kalau sama di tangan orang-orang yang salah gitu ya? Bisa mungkin buat pinjol kah atau ada hal lain gitu ya? Nah, salah satunya itu gitu ya. Jadi memang kalau
sekarang kelihatannya sangat canggih banget seperti apa. Iya. Tapi lama-kelamaan kita akan ke sana gitu ya. Contohnya aja ya, yang dulunya kita terbiasa membawa dompet, ya, barang fisik gitu ya. Buat nyimpen uang lah ya. Nyimpen Sekarang uang. ada e-wallet gitu kan. Yes. Jadi dulunya kita kalau misalnya ketinggalan dompet kita masih pulang. Tapi zaman sekarang kalau kita perhatiin Dompet aja nggak ada uang ya, nggak bawa uang. dompet pun nggak ada uangnya, Iya, betul. udah harus Udah non cashless tunai kita bilang kan. Iya. Cashless bukan berarti nggak ada duit ya, tapi duitnya ada tapi bentuknya digital gitu ya. Nanti kalau bilang cashless, wah saya nggak punya duit seperti itu ya. Bisa diambil tuh uang kita yang digital itu sama orang-orang lain. Nah, uang tadi itu akan direpresentasikan di data. Data tersebut dapat kita cek. Contohnya kayak cek saldo. Wah. Nah itu yang disajikan ke kita itu adalah data. Data itu representatif dari uang kita nantinya yang kita bisa klaim mungkin di bank, di e-commerce dan macam-macam. Itu bisa dipakai buat orang lain misalnya mau ngebeli barang di mana atau mau Betul. diambil bisa tuh. Betul. Seharga dengan yang ditampilkan oleh data tersebut kan. Itu yang membuat data itu sudah merupakan representatif dari uang itu sendiri seperti itu. Jadi itu adalah tingkatan datanya. Mungkin ada data-data yang kasual, mungkin kita chat secara kasual ke orang, mungkin itu bukan data yang bersifat secara finansial berarti gitu ya. Tapi mungkin ada percakapan yang serius, mungkin formal atau secara rahasia, mungkin itu menjadi privasi kita juga. Berarti kepentingan informasinya sendiri gitu ya, Betul. value-nya. Kalau dari data itu tuh biasanya orang bisa ngambil data itu ya, tipe serangannya lah. Buat orang-orang yang nggak kepentingan buat ngambil data ini tuh lewat apa tuh mas bisa? Ya. Kenapa mereka bisa ngambil gitu? Oke. Banyak justru dengan adanya transformasi digital ini, serangan pun itu sangat banyak ya. Bisa jadi itu di device kita, di gadget kita, contohnya di handphone, tablet gitu ya, ponsel, baru HP gitu ya, baru laptop gitu ya. Nah di situ kita bisa lihat banyak yang bisa didapatkan di situ. Ada juga bahkan yang secara tidak sadar kita Masih sendiri meng-share-nya itu gitu. Phishing ya mas, masalah sebenarnya biasanya kayak email phishing, penipuan gitu ya. Kalau itu ada triggernya, tapi ada sebagian yang memang misalkan contohnya misalkan saya sedang melakukan registrasi untuk salah satu e-commerce. Masukin data ya banyak ya. Ya, mungkin kita menjadi hanya sekedar registrasi, tapi lama-kelamaan kalau kita mau jadi membernya, kita masukin data lebih. Ada Kita trading mau card dapetin gitu kan. kita mau dapetin sesuatu yang lebih, data yang lebih private lagi yang kita, contohnya kayak NPWP kita, KTP kita, semakin banyak yang Banyak tuh ya. collect oleh kalau kita sebutnya itu data prosesornya di sana gitu. Nah itu yang teman-teman mungkin perlu aware terhadap data-data yang seperti itu, karena nantinya data itu berpotensi untuk digunakan dengan, bisa jadi baik, tapi banyak juga yang buruk. Karena kita sendiri kan. Ya, yang rugi ya tentunya kita juga nantinya. Kalau gitu kan di zaman sekarang tuh semua digitalisasi ya mas ya. Betul. Dimana mungkin kita nggak ada pilihan harus masukin data ini. Bahkan di sektor edukasi sendiri juga kayak saya mau jadi mahasiswa nih masukin data ini, mau sudah masukin data lagi. Sangat konkret kan. Nggak ada pilihan kan ya. Berarti cara kita sebagai user ya buat mastiin kalau misalnya itu aman buat kita naruh data di sana gitu. Nah itu ada tips-tipsnya nggak buat melihat nih, oh ini aman kalau buat taruh sini gitu. Ya sebenarnya dari sisi kita banyak aspek ya. Pertama manusianya sendiri, kita sebutnya people. Baru yang kedua sistemnya, itu proses dan teknologi. Dari penyelenggaranya gitu ya. Iya. Nah ini ada tiga nih selalu yang berkaitan. Biasanya yang terlemah di antara semuanya adalah di bagian people ini gitu ya. Mungkin people ini sudah diregulasi untuk melakukan misalnya, Pak tolong ganti password setiap berapa bulan sekali. Tapi yang nggak juga dilakukan. Passwordnya juga. Passwordnya pun itu aja gitu. Dan itu passwordnya jangan-jangan tanggal lahirnya gitu. Iya, saya juga kayak gitu sih mas. Nah, emang harusnya unik gitu ya mas, Yes. passwordnya. Yes, karena memang memang secara nature-nya keamanan itu selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Makin aman tapi jadi nggak nyaman gitu. Nah, disinilah muncul yang namanya teknologi. Teknologi ini membuat kita masih tetap sampai titik tertentu kita masih nyaman untuk memakai teknologi yang aman tersebut. Gitu.
itulah teknologi membantu kita gitu. Ya Mas, cari tahu lah gimana ya. Ya, disitulah peran-peran penyedia konsultan cyber security untuk hal itu. Bisa jadi security itu backfire terhadap Kenyamanan si kenyamanan usernya. user. Bahkan Aman. sampai titik tertentu nggak jalan sekali sistemnya. Bahaya kan? Itu aman tapi nggak ada yang pakai kan, Yes. buat apa juga gitu ya. Itulah kenapa dari cyber security itu masuk untuk kita beri konsultasi. Nah, tuh ngomong-ngomong tadi ada people ya Mas ya, dari orangnya, berarti kita harus hati-hati lah kalau ngasih data di data. Nah, kalau dari sisi sistemnya atau teknologinya, mungkin dari misalnya Fortinet sendiri nih, misalnya caranya biar istilahnya menanggulangi ya adanya serangan-serangan cyber, biar data penggunanya itu aman tuh gimana sih Mas biasanya? Sebenarnya tergantung dari metode serangannya. Sebenarnya kalau misalnya lu sebutin satu-satu sebenarnya banyak ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya serangannya. Tadi ya sempat disebutin phishing. Si- Ya, memang ada juga yang namanya serangan secara terdistribusi. Jadi namanya DDoS ya, brute force. Jadi dilakukan, jadi dia penyerangannya bukan menyerang masuk secara apa gitu, tapi dia membuat sistemnya down dulu baru dia masuk. Jadi engah gitu ya, dia dapat akses ke dalam gitu. Karena sistemnya lagi jatuh aja gitu. Nah, itu ada sebagian modelnya seperti itu. Ada serangan tipenya ransom. Artinya penyanderaan terhadap data. Sebenarnya gini, beda ya kalau misalnya kita mau ngambil data sama penyanderaan data. Kalau mau ngambil data memang data itu pengen diambil. Tapi kalau ransom ini beda. Jadi teman-teman kalau yang dengar ransom Ya, ditahan gitu ya. itu beda. Jadi ransom itu artinya bisa jadi penyerangnya itu nggak butuh data kita, tapi yang dia tahu data itu Penting bagi kita gitu ya. penting bagi yang punya gitu. Jadi yang bisa dilakukan kalau secara teknologi yang mungkin teman-teman tahu itu di encrypt atau di block atau aksesnya dihilangkan. Nah itu yang dilakukan gitu ya. Jadi ada banyak modusnya juga. Tentunya kalau kita lihat di sini dasarnya dia melakukan itu juga banyak gitu. Tapi kalau dilihat dari statistik ya, mungkin ada yang iseng gitu ya, ada yang mungkin jahil ke temennya mau ngeprank, Coba-coba aja gitu. ya mau coba-coba, Pak saya mau ngetes ini jadi hacker-hackeran gitu. Iya. Bisa ada 1-2 orang mungkin ada gitu. Tapi survei membuktikan bahwa hampir 80% dari serangan itu adalah targeted. Oh, berarti memang udah rencanain gitu ya. Betul. Terstruktur serangannya. Betul. Karena datanya itu valuable. Jadi that's some fun fact ya. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang saya belum pernah diserang gitu ya, berarti ada 2 kemungkinan nih, Iya. antara memang belum diserang aja gitu ya, Iya. belum ada yang mau nyerang, atau datanya nggak bernilai, belum nggak valuable itu juga. Nah itu Terdukung juga datanya kan ya pasti. yes. Nah itu sih sebenarnya. Nah, kalau gitu Mas, biar tadi kan disebutin sama Mas Jevon tuh tipe Iya. serangan banyak ya. Dan itu pasti berkembang terus kan, berkembang ke tahun ada yang baru. Karena juga niat-niat juga kan buatnya. Nah, kalau dari Fortinet sendiri nih, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang sinis, itu caranya biar istilahnya selangkah lebih depan dari para penyerang itu gimana Mas? Nah sebelumnya saya mau perkenalkan dulu ya Fortinet itu apa ya. Oh ya boleh. Karena memang ada sebagian yang memang udah familiar, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu gitu ya. Jadi Fortinet itu sendiri adalah perusahaan cyber security. Memang fokusnya ke cyber security. Kita sudah ada dari tahun 2000, berarti 20 tahunan ya. Iya. Dan memang sudah secara perusahaan itu sudah IPO di US. Karena memang basisnya adalah US, United States. Nasional ya. Ya, nasional. Jadi salah satu headquarter di ASEAN itu bisa di Singapura dan kita sebagai representatif dari Fortinet itu, gitu ya. Jadi Fortinet itu sendiri kalau dari sisi komposisi memang mostly itu adalah engineering, ya memang sisanya sales dan marketing gitu ya. Iya. Tapi dari teman-teman kita yang engineering ini adalah yang tiap harinya secara rutin melakukan riset dan melakukan update terhadap semua yang terjadi di network. Mulik-mulik yang baru gitu Mas. Yes. Makin ditambahin lagi amannya gitu. Yes, jadi bukan hanya mengupdate reputasi yang buruk, tapi mengupdate juga seluruh
website ataupun Produk-produknya. produk-produk yang kita anggap sedang tren dalam cyber security itu sendiri gitu ya. Oh, Jadi kita bisa pastikan kalau dari cyber security kita itu selalu terupdate dengan hal-hal yang selalu baru. ya, jadi kalau ada hal baru ya nggak bakal problem ya, udah di tangan, udah ada pencegahannya gitu. Mas. Sudah ya bisa kita bilang mitigasinya akan jauh lebih cepat untuk itu. Kalau dari mungkin balik lagi ke sektor edukasi nih Mas. Ya. Nah, kita tadi kan mungkin utama lebih ke kampus yang banyak minta mahasiswanya buat isi data. Ya. Nah ini kan bukan data-data mahasiswa doang tuh, ada juga mungkin kayak misalnya data intelektual, misalnya hasil riset gitu. Nah itu tuh biar ini bisa terlindungi ya, itu caranya gimana kalau dari universitas, harus yang langkah-langkah yang mereka harus lakuin? Oke. Kalau untuk langkah-langkahnya sebenarnya kita awalnya akan membangun sebuah awareness ya. Jadi awareness ini sangat diperlukan ya. Jadi bukan hanya dijadikan peraturan aja, bukan dijadikan SOP, sekedar SOP aja, karena jatuhnya nanti kalau kita melakukan SOP itu kan menjadi beban buat mereka. Mereka nggak mau anggap ini Kalau ribet lah ya jadinya. ya, mereka menganggap ini beban untuk untuk mereka gitu. Jadi awareness ini bisa kita bawa sebagai disiplin diri untuk mencegah sesuatu yang tidak baik buat diri sendiri juga gitu ya. Nah, awareness ini kita bisa berikan banyak analoginya gitu ya. Ya contoh yang paling simpelnya sebenarnya yang soal password tadi, soal bagaimana kita menyimpan data di tempat-tempat yang kita rasa tidak mendapatkan legitimate ini ya, pengakuan ya. Oh, ada istilahnya Untuk kepercayaan gitu. Iya, istilahnya misalnya tempat-tempatnya yang kita rasa mungkin IP reputation-nya tidak baik gitu ya. Bahkan kita malah coba-coba sengaja ke dark Dark internet web ya, dark web internet gitu ya. Itu sangat berbahaya gitu ya. Kecuali memang kita niat melakukannya gitu, dalam arti kita memang niat riset untuk Caranya itu gimana gitu ya. tapi kan pasti. Betul. Sebaiknya menjauhi hal itu, karena untuk yang menggunakannya tidak fokus ke dalam cyber security ya, lebih baik menghindari hal itu, contohnya seperti itu ya. Kayak hindarin yang aneh-aneh gitu, Iya. yang gak kelihatan aman. Yang reputasi IP-nya tuh buruk, kita kenal tidak baik. Nah tadi Mas Steven juga sebut reputasi IP ya, ada Iya. IP-nya, berarti ada istilahnya bentuk kalau suatu penyelenggara produk digital itu terpercaya Mas ya. Iya. Nah itu tuh apa aja sih Mas, kayak mungkin dari saya ya, kalau mau melihat suatu website atau aplikasi, oh ini udah aman nih website-nya nih, mungkin ada esensi kali ya, sebuah esensi itu ada apa aja tuh Mas yang perlu diperhatiin? Sebenarnya kalau dari kita sih bisa jadi ya suatu solusi itu suatu gabungan ya. Gabungannya itu untuk case-case tertentu gitu ya. Nah, itu dalam jadi istilahnya untuk koneksi internet sendiri itu tidak serta-merta ada, pasti ada infrastrukturnya. Nah, pada saat kita membuat infrastruktur network, kita harus aware terhadap aspek security-nya juga. Nah, dari Gimana tuh Mas tuh cara melihat aspek security apa aja tuh? Nah, dari aspek security-nya itu, contohnya ya, misalkan saya punya akses point atau router atau wifi gitu. Ya, kita tahu kalau misalnya wifi-nya itu nggak dijaga, orang lain bahkan bisa melihat kan. Melihat aktivitas kita, masuk kita, data-data kita, apa yang kita akses. Bahkan eventually bisa mengoverride sistem di situ gitu. Itu yang paling bahaya gitu. Dia bisa masuk ke device-device kita gitu Mas. Bahkan device itu seakan-akan bisa jadi zombie ngikutin dari apa yang diperlukan oleh penyerang itu sendiri bahkan. Itu sangat-sangat bahaya gitu. Bukan hanya datanya doang gitu, tapi sistemnya bahkan bisa di overriding, artinya diambil alih lah. Ya, ambil alih mereka gitu Iya. kan. Nah, itu kalau udah kejadian, Nah, kita harus ngapain tuh Mas? Nah, justru dengan adanya awareness itu kejadian itu bisa dikurangin. Tapi kalau sudah kejadian, ya memang kita mau nggak mau harus mundur lagi, mundur untuk putus ke dalam jaringan dulu gitu. Untuk kita mitigasi dari awal gitu ya. Biasanya seperti itu gitu. Tapi memang kalau untuk teknologi ini kita pas lagi kita melakukan dari awal kita kan melakukan prevention dulu ya. Dari awal dicegah dulu gitu ya.
dicegah dulu, baru ada tiga framework besar mas sebenarnya. Oh, apa itu mas? Kalau tahu. Nah, yang pertama adalah pencegahan, prevention. Jadi sebelum apapun itu dilakukan, kita kita melakukan pencegahan. Bukan pencegahan dulu. Pencegahan. Ya, pencegahan itu maksudnya apa? Yang paling gampang kalau kita analogikan, kita punya rumah gitu ya, akan sangat berbahaya kalau kita nggak punya nggak punya pagar. Nah, atau satpamnya mungkin yang jagain ya. Gak usah orang jahat, kucing pun bisa masuk gitu kan. Artinya apa? Gak usah orang jahat pun yang pengen masuk, orang yang nggak sengaja lewat aja bisa masuk gitu. Orang yang nggak tahu ini nggak boleh di sini bisa masuk aja. Bisa masuk aja karena nggak ada pintunya gitu, nggak tutup gitu. Nah makanya ada yang namanya pintu, ada yang namanya kalau kita sebut di di produk itu namanya firewall. Oh, itulah pintu, tembok pintu gitu ya. Pintu di mana kita bisa menjaga di depannya. Itulah yang kita angkat di di sistem digital itu sendiri. Berarti yang paling penting pencegahannya ya mas ya? Iya, itu yang pertama kita lakukan, yang pertama banget kita lakukan. Sama halnya kayak rumah, pasti ada pintunya di awal. Iya. Kan, nggak mungkin rumah tanpa pintu, lucu banget ya gitu. Nggak ada pagarnya lah istilahnya gitu. Nah, kelebihannya adalah kita menanamkan yang namanya suatu sistem atau suatu fitur yang berbeda dengan yang lain, itu contohnya machine learning, artificial intelligence. AI gitu ya mas? Bisa juga disable sendiri? Ya, sangat bisa dilakukan. Dan itu memang harus selalu terupdate gitu ya. Nah itu yang akan selalu ada di kita, itu yang namanya FortiGuard kalau misalnya di Fortinet itu. Jadi akan selalu terupdate di situ ya. Jadi firewall-nya sendiri akan selalu terupdate untuk mitigasi, untuk mencegah serangan-serangan yang masuk. Itu gimana tuh mas caranya AI ini bisa berperan di cybersecurity? Oke, kalau ngomongin AI, machine learning, deep learning ya gitu ya, itu sebenarnya adopsi dari cara kita berpikir, cara manusia berpikir ya gitu ya. Sama seperti kita jalan satu tempat gitu ya. Yeah. Mungkin hari pertama kita nggak tahu ada lubang di situ, ada jeblukan di situ gitu. Terus pas lewat tahu gitu ada lubang. Ya. Setelah bertahun-tahun kita lewat di situ, bahkan kita bisa nutup mata kita tahu di detik keberapa itu ada. Iya, udah ada lubang sini. Karena pikiran kita belajar gitu. Sama juga gitu cara kerjanya seperti itu. Cara kerjanya seperti itu. Nah, bedanya manusia punya kapasitas yang hampir tak terhingga di otak. Nah, sedangkan mesin sendiri perlu ada prosesor unitnya. Ada prosedur gitu ya mas? Bukan, prosesornya gitu. Oh. Prosesornya ya kayak kita punya CPU, GPU dan macam-macam, ada prosesornya. Terbatas sama fisiknya appliance itu sendiri gitu. Nah, itulah yang kita bawa di FortiGate gitu ya, firewall itu. Soalnya dia nyoba-nyoba si produknya, nemu ada lubang gitu kan, terus mulai ditutup sama AI sendiri gitu ya. Yes. Selain itu ada apa lagi? Ya di situ memang ada web filtering, di situ ada antivirus juga, dan selalu terupdate di situ. Nanti untuk lebih jelasnya lagi, memang itu terlalu teknis ya, tapi di situ sudah banyak dan memang terintegrasi dengan banyak ekosistemnya, infrastruktur juga gitu ya. Lagi mas, saya sendiri juga dari tadi dengar banyak banget hal seperti ini, penasaran sendiri gitu kan. Yeah. Mungkin dari Fortinet sendiri tuh ada nggak ya mas, kayak misalnya wadah buat saya belajar hal kayak gini, mungkin kayak tadi buat ningkatin awareness gitu kan. Nah itu ada nggak mas kira-kira? Ada. Jadi untuk Forti sendiri punya program, dan di sini namanya Forti Academy. Nah, kenapa dibilang akademi? Karena di situ kita akan bukan hanya awareness. Jadi untuk teman-teman yang antusias terhadap cybersecurity ini, memang di situ kita bisa bantu dengan teknologi yang kita sudah punya. Karena tadi people, proses teknologi itu membantu teman-teman, alat untuk membantu teman-teman untuk mencegah serangan cyber ini. Nah, di dalam Forti Academy ini, yang pertama kita lakukan adalah awareness gitu ya. Yang kedua kita akan berikan pelatihan terhadap teknologinya.
gitu ya. Belanja, Familiaritas terhadap teknologinya. Sebenarnya teknologi ini dipraktikkan di infrastruktur yang sebenarnya itu seperti apa. Di situ akan ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Kita ada tahu sedikit lah ya kenapa ini gimana cara kerjanya gitu. Betul, betul. Jadi pada saat masuk ke dalam karena memang tadi ruang lingkup cyber security atau kalau teman-teman apalagi yang di mahasiswa, apalagi yang sedang mencari pekerjaan, bagian cyber security itu sangat appealing ya. Jadi sangat Lagi naik gitu. lagi naik sekarang, apalagi teman-teman di masa after pandemi ini banyak yang sudah terbiasa dengan cara hidup yang online atau remote atau seperti Ya, apa. makin digitalisasi gitu Mas. Semua digitalisasi. Iya. Jadi dengan adanya awareness, familiarisasi terhadap teknologinya akan sangat mempermudah teman-teman untuk one step ahead lah dengan yang lain gitu ya. Nah, di sini juga tentunya ada yang namanya sertifikasi. Jadi ya tadi buktinya kita sudah mengetahui, kita sudah mendapatkan awareness, buktinya kita sudah mendapatkan Pengetahuan yang pas, pengetahuan familiaritas terhadap teknologi, Ada validasinya. ada validasinya. Seperti itu. Sertifikasi ini diakui oleh internasional ya. Oh, terus. Jadi sangat bagus ini Saya program pakai ini itu, gitu. misalnya mau buat nyoba masuk karir cyber security bisa Mas? Sangat bisa. Wah. Jadi cyber security ini untuk bukan hanya untuk orang yang sudah banyak mengkulik mengenai teknologi, dan mulai dari awal pun bisa gitu. Jadi kita bisa buat program itu untuk teman-teman yang memang berminat untuk lebih masuk ke Belajar dalam lagi gitu. ya ke dalam cyber security ini. Dan pada akhirnya nanti untuk mendapatkan sertifikasi itu valid dan kita bisa membawanya ke arah jenjang karir seperti itu ya. Seperti itu. Tapi emang penting juga dari awal kita harus ningkatin awareness kan, selain buat tuh mungkin sebelum karir itu harus keamanan kita juga dijaga gitu kan Mas ya. Baru nanti bisa belajar lebih-lebihnya kalau emang tertarik gitu. Setidaknya untuk diri sendiri kita punya semacam policy, kita punya semacam disiplin diri gitu ya. Ya bonusnya kita mendapatkan familiaritas terhadap teknologi, ya eventually bisa kita bawa sebagai pegangan kita nanti untuk ke depan di dunia karir. Oh, itu ngomong-ngomong dunia karir tuh Mas ya. Iya. Kalau dari kebutuhan cyber security sendiri mungkin di Indonesia itu sekarang lagi meningkat apa gimana? Nah, menarik nih Mas. Jadi percaya apa enggak? Bukan hanya teman-teman yang kesulitan mencari pekerjaan ya. Ternyata di employer pun ya, HR pun ataupun perusahaan pun kesulitan mencari SDM-nya gitu ya. Jadi di kita itu sangat mencari SDM sumber daya Kualitas gitu ya Mas. iya, yang berkualitas yang nantinya bisa mengikuti perkembangan cyber security ini. Gitu. Emang lagi untung banget lah ya kalau mau Yes. melek sama cyber security ini. Ya, sangat tidak terlambat untuk mengikuti tren ini. Jadi tren ini memang tadinya langsung yang dulunya secara tidak langsung sekarang mulai berdampak langsung pada kita gitu, bahkan masyarakat gitu ya. Ngerasain Mas itu. Saya kemarin sempat mau beli kopi tuh Mas. Iya. Kopi itu mau pesennya doang diwajibin buat masukin email, nama, Nah, website. Nah, itu jadi kan takut juga sudah kan. sangat ini ya. Iya. Nah kalau kita aware ternyata ya bahkan ya nggak usah jauh-jauh juga. Contohnya yang paling gampang pas lagi kita pembuatan email pertama kali. Nah di situ juga di email ini semua aktivitas kita itu banyak yang ya secara bahkan kita nggak sadar kita di profiling oleh Dia belajar tentang kita platform gitu itu ya. ya. Bisa jadi contohnya kayak Google Activity. Mereka tahu setiap bulan kita itu kemana aja. Bahkan zaman sekarang yang namanya advertising itu bukan advertising secara kasual. Jadi mengikuti preferensi dari masing-masing orang yang sudah di profiling tadi. Jadi personalisasi gitu ya. Ya. Misalnya Mas sering jalan-jalan traveling gitu. Iklan yang akan keluar adalah iklan traveling. Sedangkan saya preferensi lain, mungkin saya suka bermain game online. Mungkin nanti yang keluar itu berbeda. Game, gitu ya, Mas. Karena iklan itu benar-benar tertuju pada profil orang masing-masing. Karena
cara yang konvensional dulu, cara kita mengiklanin dulu itu udah berbeda banget. Cara pemikiran itu udah sangat berbeda. Datanya juga di mana-mana sekarang. Betul. Kan pasti setiap hari buka HP, buka laptop, setiap waktu bisa juga sendiri. Udah sangat merasakan ya. Jadi bukan hanya teman-teman yang yang memang harus di teknologi banget, bahkan orang-orang secara umum pun sudah mulai merasakan gitu ya. Dan nggak ada pilihan juga mau kemana lagi gitu kan. Iya. Nah, Pasti gitu. sedangkan dari sisi pemerintah juga sedang melakukan follow up, catch up terhadap hal itu. Makanya mungkin teman-teman ada yang aware, jadi bukan hanya undang-undang mengenai Omnibus Law doang yang keluar ya. Jadi ada juga tentang data gitu Mas. ada juga yang namanya undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Itu sebenarnya karena masyarakat sudah mulai aware dan masyarakat sudah mulai merasakan efeknya terhadap data-data yang bocor tadi sebenarnya seperti itu ya. Makanya masyarakat demands untuk dilindungi hak-haknya terhadap data tadi. Kasus-kasusnya kalau sekitar tahun-tahun kemarin tuh ada yang hacker data bocor di mana-mana gitu ya. Pasti penting banget sih. Ya. Mungkin kayaknya cukup dari sini aja Mas ya. Makasih banget buat waktunya Mas. Sama-sama. Saya juga Makasih buat kesempatannya. Banyak buat belajar sih ini gara-gara dari Mas Jevon buat insight-insightnya. Malah pengen ikutan juga saya. Boleh Mas. Sekian, terima kasih buat Mas, dan like and subscribe dari YouTube ini.